Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Sehat? Sukacita? Walau cuaca agak mendung, hati tetap semangat. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kita masih berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang minggu lalu kita sudah rayakan. Biarlah kiranya tidak berlalu begitu saja. Mari kita terus ada dalam kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kepada kita disampaikan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kita akui Bapak Ibu Saudaraku, sebagai manusia, kita rentan terhadap ketidaksempurnaan atau kelemahan. Di dalam diri kita, masing-masing, ada perjuangan lalu dalam kondisi yang prima. Ada yang selalu prima di sini? Tidak mungkin ya kan, selalu maksudnya. Yaitu kuat secara fisik, kuat mental, baik yang menyerang fisik kita. Misalnya seperti ini kondisi cuaca. Ada orang yang tidak tahan cuaca dingin. Dia menjadi lemah tubuhnya. Keadaan alam misalnya, wabah penyakit, pekerjaan yang berat, kesibukan yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga itu bisa menyerang fisik sehingga lemah. Secara mental misalnya, persoalan yang silih berganti, yang belum juga ada jalan keluarnya. Apa ini? Di mana kadang terasa berat untuk kita tanggung, itu mengganggu mental kita sehingga lemah. Secara rohani, suatu kondisi di mana kita merasa kering. Dan sepertinya Tuhan itu jauh. Dan ini umumnya merupakan dampak dari kelemahan fisik tadi dan juga kelemahan mental. Ditambah dengan disiplin rohani yang kendor. Kendor dalam berdoa, kendor dalam memuji menyembah Tuhan, dan juga membaca firman Tuhan. Nah, seringkali dalam kondisi yang seperti ini, kita menjadi serba salah. Mau berdoa, rasanya ada tekanan, dan tidak tahu harus bagaimana berdoa. Apa yang harus didoakan. Sehingga hal itu membuat kita larut dalam pikiran yang kalut. Dan itu kondisi yang sangat mengganggu. Perlu kita tahu, tidak ada yang dapat diperbuat oleh orang lemah. Itu sebabnya harus kuat. Haleluya. Cobalah saudara bayangkan, kan semua kita pernah lemah. Ya, sepertinya badan ini loyo, mau ngapain pun enggak bisa, enggak bergairah. Itu orang lemah, enggak bisa berbuat banyak. Baik lemah fisik, lemah mental, maupun lemah secara rohani. Itu sebabnya kita harus kuat. Baik fisik, baik mental, maupun secara rohani. Syukurlah Tuhan Yesus memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang sudah kita dengar minggu lalu. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kenapa perlu ditolong? Karena kita memang lemah. Itu sebabnya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Artinya, kita akan selalu disertai oleh Roh Kudus dalam setiap perjuangan hidup kita mengatasi kelemahan kita. Jadi kita tidak boleh tunduk pada kelemahan itu walau memang kita manusia yang tidak sempurna. Tapi kita tidak bersetuju dengan kelemahan itu. Dengan Roh Kudus kita bisa mengatasi setiap kelemahan. Nah, bagaimana Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita? Mari kita baca Roma 8 ayat 26 sampai 28. Terima kasih Pak, terus sudah baik.
Roma 8 ayat 26 sampai 28. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari firman Tuhan ini kita lihat Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dengan apa? Yang pertama, berdoa sehingga roh kita menjadi kuat. Roh dulu kita bicarakan yang pertama. Ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Padahal kalau berdoa mengalir kekuatan Tuhan. Tapi manusiawi kita memang nggak tahu sebenarnya bagaimana berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Lemah rohani bisa terjadi jika yang tadinya disiplin beribadah, disiplin membaca dan merenungkan firman, disiplin berdoa, tetapi kemudian mundur. Akhirnya menjadi duniawi. Malah menyalahkan Tuhan. Akhirnya tertekan. Itu dia lemah rohani. Jadi dimulai dulu tidak disiplin. Ya. Dan keadaan tertekan di dalam kelemahan demikian sering kali terjadi. Karena memang ada sesuatu yang kita rasakan. Tetapi sulit untuk diungkapkan. Pengennya dekat Tuhan. Pengennya berdoa. Tapi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan kita juga bingung. Kepada siapa kita harus mengungkapkannya. Namun kabar baiknya saya dan saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Saat-saat di mana kita tidak tahu bagaimana harusnya berdoa. Panjang hati kita mencerit. Rindu Roh Kudus berdoa untuk kita. Haleluya. Dikatakan tadi dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dari bahasa aslinya keluhan-keluhan tidak terucapkan itu erangan. Tahu ya, mengerang. Gak tahu mau bilang apa itu mengerang. Kita memang tidak dapat menyelami pekerjaan Roh Kudus. Karena dia Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Namun demikian, saat kita berdoa berbahasa roh secara terus-menerus, secara intens, baik dalam penyembahan kita maupun dalam doa saat kita tidak tahu lagi bagaimana caranya berdoa, disitulah Roh Kudus menyampaikan kepada Allah. Pertanyaannya, Roh Kudus berdoa. Dia kan Allah. Kenapa dia berdoa? Nah, saudaraku, banyak orang dengan pikirannya, logikanya berkata demikian. Gimana mungkin Roh Kudus berdoa? Roh Kudus berdoa bukan supaya kita tidak perlu berdoa. Melainkan Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita. Menuntun kita berdoa. Dalam bahasa aslinya membantu itu turut memikul beban. Bukan berarti kita serahkan semua sama dia. Udahlah diam aja. Enggak. Tapi memang ada bagian kita. Oh Tuhan, misalnya kita berseru, Yesus, aku enggak tahu lagi. Lalu kita berbahasa roh, lalu kita berseru. Bukan berarti kita tenang saja, lalu tidur tergeletak, lalu Roh Kudus berdoa. Enggak begitu. Haleluya. Dia membantu kita turut memikul beban. Amin. Jadi ada bagian kita. Kalau misalnya ada beban di sini, ya Roh Kudus di sini,
kita di sini. Jadi sama-sama memikul. Haleluya. Dan saudaraku, dia akan membantu kita untuk mengutarakan kerinduan hati kita yang terdalam. Yang walau memang Tuhan tahu semua isi hati kita. Tetapi Tuhan mau pengakuan dari kita. Amin. Dan banyak di Alkitab kita pelajari. Tuhan mau orang itu mengaku, aku butuh engkau. Ini yang aku perlu. Mataku buta, jadikan aku melihat. Haleluya. Inilah kekuatan doa yang hanya dimiliki oleh orang percaya. Gak semua orang memiliki kekuatan doa seperti ini. Kita akan mendapat kekuatan dan cara pandang yang benar. Kita akan mendapat dalam pandangan kita, walau masalahku banyak, Tuhan pasti beri jalan keluar. Walau kesulitan masih ada, tapi dalam pandangan kita bersama Roh Kudus, sesuatu pasti terjadi. Jadi jangan berdoa dengan kekuatan sendiri. Tanpa melibatkan Roh Kudus, doa kita hambar. Tahu hambar? Dan gak ada rasa. Itu tanpa melibatkan Roh Kudus. Maka saudaraku suatu saat bisa kehilangan gairah. Gak suka lagi berdoa. Itu hambar tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya jangan sia-siakan Roh Kudus. Mengapa roh kita harus kuat? Yohanes 6:63a berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Bukan daging ayam ya, bukan itu maksudnya. Bukan daging sapi, bukan daging bedua. Tapi kehendak daging ini katanya saudaraku, sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Jadi kenapa harus kuat roh kita? Supaya firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, tidak hanya menjadi teori dalam hidup kita. Kalau menjadi teori itu, tahu banyak ayat, tapi saat datang persoalan lemah. Itu menjadi teori. Tetapi kalau roh menghidupkan, kalaupun ada masalah, kita kuat menghadapinya. Kenapa roh harus kuat? Untuk mengembalikan kita pada rancangan Tuhan semula. Apa rancangan Tuhan semula? Supaya kita segambar dan serupa dengan Dia. Seharusnya roh kita harus lebih kuat dari jasmani kita. Memang perlu tiga-tiganya kuat. Fisik, mental dan juga roh. Tetapi seharusnya kita harus lebih memperhatikan roh kita. Tapi banyak orang lebih memperhatikan fisik. Itu sebabnya sedikit sakit langsung cari Panadol. Gak dalam nama Yesus aku sembuh, kepala aku sembuh, langsung cari obat. Itu karena terlalu peduli fisik tadi. Rohnya kurang diperdulikan. Jadi kita harus kuat secara roh, amin. Karena menang di alam roh, maka menang di dunia nyata. Saudaraku, roh yang kuat membuat kita menang atas ujian dan pencobaan. Karena kita tahu setiap masalah tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kuat roh kita, tetap antusias. Tetap sukacita. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan firman Tuhan berkata juga, bersukacitalah kalau lagi banyak uang. Itu bersukacitalah senantiasa, itu kuat roh. Haleluya. Kalau roh kita kuat, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ya kita kuat. Maka kalau ada menyerang kelemahan kita, mari datang kepada Tuhan, berdoa dengan penuh Roh Kudus. Kalau roh kita kuat, kita akan peka terhadap suara Tuhan. Bukan peka terhadap suara-suara dunia ini. Bukan peka terhadap suara-suara yang ada di berita-berita. Tapi peka akan suara Tuhan.
Haleluya. Orang yang kuat rohnya mampu menaklukkan ego. Mampu menaklukkan kedagingan. Walau kuat dia menarik, kita lebih kuat. Haleluya. Misalnya hari ini hujan dari malam. Daging menarik untuk tidur lagi. Untuk tarik selimut lagi. Roh berkata bangkit. Berdoa. Lalu roh kita lebih kuat, maka kita kalahkan daging kita. Haleluya. Kalau roh kita kuat, maka kita akan memiliki karakter ilahi yang kita pelajari minggu lalu. Buah-buah roh. Kalau roh kita kuat, hidup kita terarah pada kekekalan. Apapun situasi dunia ini, enggak mengalihkan perhatian kita. Kita terarah pada kekekalan. Dan kalau roh kita kuat, kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Maksudnya hidup dalam iman. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan memang Tuhan menginginkan kita menjadi seorang yang kuat secara roh. Mazmur 84 ayat 8 berkata begini. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Katakan saya makin lama makin kuat. Memang tubuh jasmani umur 60 ke atas diakui banyak kelemahan. Tetapi firman Tuhan berkata, kekuatan Tuhan melebihi semua logika manusia. Haleluya. Maka Kaleb berani berkata, kekuatanku sekarang seperti 45 tahun yang lalu. Wow. Haleluya. Saya punya iman sampai 80-100 tahun tetap kuat. Haleluya. Saya juga berdoa buat para lansia di sini tetap kuat. Yang belum lansia juga tetap kuat. Semua tetap kuat. Makin lama makin, jangan makin lama makin loyo. Haleluya. Ini pertama rohani dulu ya. Tetapi akan mengalir kepada fisik. Amin. Amin. Ini berlaku untuk setiap orang percaya. Bahwa kita akan dibawa semakin lama, semakin kuat dalam kehidupan kekristenan kita. Haleluya. Tetapi mengapa banyak orang Kristen, termasuk anak-anak Tuhan yang katanya karismatik, justru mengalami sebaliknya. Meski secara rutinitas mereka beribadah, pelayanan terus jalan. Namun tidak mengalami kehidupan Tuhan. Tidak ada kemenangan-kemenangan baru. Kesaksian hanya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Itu kemenangan lama. Gak ada kemenangan baru. Bahkan saudaraku, tidak ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Justru makin lama hilang kemuliaan. Yang disebut dengan ikabot. Kemuliaan Tuhan meninggalkannya. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kekristenan kita. Haleluya. Kunci agar janji Tuhan yang mengatakan kita semakin lama semakin kuat dalam hidup kekristenan kita ini tergenapi. Mari terus miliki keintiman dengan Tuhan. Jangan hambar ibadah. Jangan datang beribadah menonton penyanyi pemusik. Ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari miliki keintiman dengan Tuhan melalui doa pribadi, melalui penyembahan, dan melalui merenungkan, memperkatakan firman Tuhan dipimpin Roh Kudus. Tetap terhubung dengan komunitas rohani. Kalau di gereja kita sebut dengan cell group. Jangan hidup sendiri. Haleluya. Mari bertumbuh bersama. Yang kedua, menyelidiki hati nurani kita sehingga kita mengetahui maksud Tuhan dalam hidup kita. Itu Roh Kudus kerjakan dalam kita. Ayat 27 tadi berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, katakan saya. Banyak yang mendoakan saudara.
Haleluya. Dan kita pun harus mendoakan sesama kita. Amin. Allah selalu menyelidiki hati kita. Serta mendengarkan doa kita yang berasal dari pikiran Roh Kudus yang ada di dalam kita tadi. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang diakui Bapa untuk penolong kita, untuk pemimpin kita. Jika kita hidup dipimpin Roh Kudus dan terlatih mengenal kerinduan hatinya, kita tidak akan lagi menyerukan doa yang sia-sia, yang berasal dari dorongan hati yang salah, melainkan berdoa menurut pimpinan Roh Kudus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau doa sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dijawab. Amin. Jika Roh Kudus dilibatkan dalam doa kita, maka doa kita tidak doa egois lagi. Tetapi doa kita meluas. Itu dikatakan tadi berdoa untuk orang-orang kudus. Tiap hari jangan hanya berdoa bagi diri sendiri. Mari doakan sesama anak-anak Tuhan. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus, peduli pada yang lain. Saat berdoa bukan hanya berdoa bagi diri sendiri. Yang sering saya katakan kalau di pelajaran pemuritan, training, berkati saya Tuhan, berkati anakku, berkati suamiku, kami bertiga, yang lain tidak sempat. Itu doa egois. Tetapi kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita ingat wajah-wajah saudara-saudara kita. Haleluya. Kalau kita ingat si Anu, ku dengar dia lagi bermasalah Tuhan. Tolong dia. Kalau kita peduli pada orang, kita akan tuai, orang juga peduli pada kita. Inilah maksud Tuhan. Kita tidak hanya berdoa bagi diri sendiri, tapi juga bagi anak-anak Tuhan lainnya. Dan akhirnya sama-sama diberkati. Sama-sama kuat, amin. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita bermental kuat. Ini perlu sekali. Ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Yesus. Katakan saya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesungguhnya dalam diri kita ada Roh Tuhan yang memampukan kita untuk menang atas segala sesuatu. Katakan, Tuhan memampukan saya menang atas segala persoalan. Amin. Mari jalani hidup kita dengan bersandar pada kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Maka kita akan menjadi pribadi yang bermental kuat, bukan bermental lemah. 2 Korintus 4 ayat 8 dituliskan begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini memberikan kepada kita pelajaran yang luar biasa. Ini karakter dan mental Paulus. Dalam menghadapi situasi, dalam melaksanakan perintah Tuhan. Dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Mental kuat. Haleluya. Dalam segala hal kami ditindas. Oh, belum ada kita seperti itu. Mungkin masih ada hal yang baik. Ini dalam segala hal. Ada pepatah yang mengatakan begini. Palu menghancurkan kaca. Cobalah ambil palu. Gini aja saudara buat ke kaca itu. Hancur lebur, retak, betul? Bukan hanya retak, hancur lebur. Palu menghancurkan kaca, tapi palu membentuk baja. Haleluya. Maksudnya apa? Jangan memiliki mental kaca. Milikilah mental baja. Mental kaca itu sangat rentan, mudah retak, mudah pecah, mudah hancur bila kena benturan. Siapa yang tidak membentur kita? Apalagi kita anak Tuhan. Tapi kalau kita dibentur, miliki mental baja. Jangan mental kaca. Kalau baja kuat, kokoh, tidak mudah pecah.
Katakan kiri kanan saudara, jangan miliki mental kaca. Haleluya. Saudaraku, jika mental kita rapuh seperti kaca, ketika masalah datang akan hancur. Sebaliknya, kalau kita bermental baja, kita akan tetap tangguh di tengah masalah. Karakter dan mentalitas semacam itulah yang harus kita miliki dalam mengikut Tuhan pada zaman now. Haleluya. Anak-anak muda saya jari semalam. Jaga apa yang kau lihat. Jaga apa yang kau dengar. Karena sekarang ini semua terbuka. Dan apa yang dilihat dan didengar itu mempengaruhi jiwa. Itu akan terekam dalam memori otak. Kalau kau lihat sekali film najis akan terekam dalam otakmu. Saya katakan pada mereka. Dan sekarang ini zamannya harus mental baja. Dari mana Paulus mendapatkan mental sekuat itu? Hal itu dimulai dengan tidak mengandalkan kekuatan pribadinya. Dikatakan ayat 7-nya di atas 2 Korintus 4. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, itulah Roh Kudus. Saudaraku, itulah kekuatan Roh Kudus. Kesadaran itulah yang membuat Paulus tidak pernah tawar hati. Katakan kiri kananmu, woi jangan pernah tawar hati. Haleluya. Tawar hati firman Tuhan berkata, kecil kekuatanmu. Padahal roh Tuhan yang dahsyat ada pada kita. Maka jangan tawar hati. Sekiranya pun orang paling dekatmu mengecewakanmu, jangan tawar hati. Masih ada Roh Kudus yang lebih dekat denganmu sepanjang kau panggil dia. Dan yang terakhir, Roh Kudus menguatkan tubuh yang lemah. Roma 8 ayat 11 ayat di atasnya berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi jangan buat dia keluar, amin. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini mungkin ayat sudah familiar bagi saudara. Tapi itu tadi bisa hambar kalau tidak dihidupkan Roh Kudus. Maka kalau sakit langsung stres. Gak bangkit lagi. Gak semangat lagi. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua. Saudaraku, ini adalah janji bukan hanya untuk nanti pada masa kebangkitan. Tetapi ini juga janji sekarang. Selagi kita hidup di bumi ini. Tuhan berjanji dengan jelas bahwa jika rohnya tinggal di dalam kita. Betapa besar kuasa yang kita miliki. Sekarang kuasa itu diletakkan dalam saudara. Jangan sia-siakan. Jika saudara sakit hari ini. Gunakan kuasa itu. Sembuhlah. Haleluya. Berdoa dengan iman. Dipenuhi Roh Kudus. Percaya. Perkatakan firman Tuhan. Itu akan sangat menolong untuk kesembuhan tubuh saudara yang fana itu. Sehingga penyakit tidak membuatmu lemah. Haleluya. Kenapa saudaraku perlu diucapkan firman? Sebab organ tubuh di dalam kita ini, semua organ di dalam tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan dia yang menyediakan kesembuhan dan kesehatan bagi seluruh organ tubuh kita. Saraf terjepitkah? Buat tidak terjepit. Haleluya. Gembira dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan. Ucapkan firman. Tidak salah berobat, tidak salah terapi, tapi itu bisa sia-sia kalau roh tidak menghidupkan. Itu sebabnya perlu penuh Roh Kudus. Haleluya. Dengan iman percaya kita, semua janji Tuhan akan nyata ke alam jasmani dan kita bisa melihat hasilnya. Ingat proses penciptaan. Saudaraku, firman-Nya membentuk dunia ini. Amin.
Itu proses penciptaan. Dan dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan di mulut anak-anak Tuhan membawa kuasa yang sama, seolah-olah Tuhan sendiri yang mengatakannya. Saya ulang ya. Dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan di mulut orang percaya, firman Tuhan di mulut anak-anak Tuhan, membawa kuasa yang sama, seolah-olah Tuhan yang mengatakannya. Tuhan berkata, jadilah cakrawala, maka jadi kalau anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus pada dia. Kalau dia berkata, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus, seolah-olah Tuhan mengucapkannya. Haleluya. Yesaya 55 ayat 11 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 11 sama-sama. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kata Tuhan. Dan ini juga milik anak-anak Tuhan. Haleluya. Jangan lemah. Jangan menyerah. Roh Kudus yang ada dalam saudara akan menghidupkan tubuhmu dan menyembuhkan penyakitmu. Perkatakanlah kesembuhan saudara sesuai firman. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Alamilah kesembuhan itu. Dan tadi Roma 8:11 ini memberitahu kita bahwa roh yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, roh itu sekarang hidup di dalam saya dan saudara. Orang-orang yang dilahirkan baru. Kuasa Tuhan itu bekerja dengan kekuatan yang dahsyat. Haleluya. Dan janji Tuhan memberikan jaminan pasti untuk kita. Roh Kudus memahami pergumulan hati kita. Ia memperdulikan kita. Bahkan saat mulut kita tertutup rapat, saat kita mencoba berdoa gak sanggup, Roh Kudus tetap ada untuk menolong kita. Tadi dikatakan roh sendiri berdoa untuk kita. Tapi ada bagian kita datanglah mendekat, amin. Sakit aku Tuhan gak sanggup aku bangkit. Tapi dari hati rindu pada Tuhan. Berseru mungkin masih pelan. Tetapi roh itu memimpin, roh itu juga berdoa bersama-sama dengan kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga kita terbebas dari kelemahan kita. Baik kelemahan fisik, sembuhlah. Baik kelemahan mental, miliki mental baja. Jangan mental kaca. Baik kelemahan roh yang gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tiga-tiganya bisa dikuatkan Tuhan. Maukah saudara? Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus hadir di sini. Yang ada yang mustahil bagi dia. Kalau Yesus pun bisa bangkit dari kematian karena Roh Kudus. Bangkitlah dari kelemahan saudara. Lemah rohanikah? Lemah mentalkah? Sedikit-sedikit hancur hati. Sedikit-sedikit loyo. Lemah fisikkah? Saudaraku, hari ini bangkitlah. Kuasa Roh Kudus akan membuat